Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga dialah yang paling utama dalam segala sesuatu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersama. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita memasuki hari Jumat pertama di bulan September, dan bersama dengan wilayah BPN yang melakukan ziarah Kota Santa, kita hendak memohon rahmat, sukacita, kasih dan pengharapan yang selalu hidup di dalam hati kita. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk berdoa dan membuka diri pada Kristus yang membawa pembaharuan di dalam hidup. Semoga kita pun senantiasa membuka hati kita untuk menerima sabda, pengajaran, dan belas kasih Tuhan untuk memperbaharui hidup kita. Marilah kita menjadi sejenak. Marilah kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku bahwa dengan Maha Kuasa dan kuasa saya, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Kita juga mohon kepada Tuhan untuk komunitas kerabat kerja Ibu Teresa. Semoga setiap hati yang tergerak oleh spiritualitas Ibu Teresa semakin berkobar semangatnya untuk memberikan kelegaan akan kehausan Kristus yang ditemui melalui perjumpaan dengan sesama yang berduka, miskin, dan terpinggirkan. Allah Bapa yang Maha Kekal dan Kuasa, Engkau menyatakan rencana dan kehendak-Mu melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Berbahagialah kesanggupan dan kesetiaan kami untuk mengikutinya sebagai murid-murid yang sejati. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, Allah tidak kelihatan,
dan bersama Rohmu. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Dengan demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Yesus menjawab, dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang sudah tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu. Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, berbicara mengenai pengharapan yang menjadi tema tahun jubileum saat ini, Paus Fransiskus menyatakan bahwa kita sebagai umat Kristiani mempunyai dasar yang kuat untuk berharap, karena Kristus telah memberikan kehidupan kekal sebagai kebahagiaan kita. Tadi di dalam bacaan pertama, Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Kolose menegaskan Yesuslah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Seluruh pertemuan Allah berkenan diam di dalam Yesus, dan oleh Yesuslah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Artinya, melalui penderitaan, wafat, dan kebangkitan Yesus, Allah telah memperdamaikan kita, menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa ini, dari maut, dari kematian kekal. Tanpa dasar yang ilahi ini dan harapan kehidupan kekal, maka segala kesulitan hidup, penderitaan, kematian dapat membuat orang merasa putus asa. Tetapi kalau kita punya pengharapan yang menyelamatkan, kita dapat memandang bahwa sejarah kehidupan kita tidak dimaksudkan untuk mencapai jalan buntu, tetapi untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus yang mulia. Lalu sebelum sampai
perumpamaan mengenai pengantin, Yesus sedang menyampaikan pesan penting. Berarti ada waktu untuk segala sesuatu. Setelah mempelai, yakni Yesus sendiri, masih bersama mereka, masih bersama para murid, adalah saat-saat untuk bersukacita, bukan berpuasa. Namun akan datang waktunya ketika ia diambil dari mereka, barulah mereka akan berpuasa. Pertanyaannya, apakah kita merasa bahwa Yesus masih hadir di dalam kehidupan, di dalam pengalaman, di dalam suka duka kehidupan kita? Kalau benar-benar kita merasakan bahwa Yesus sungguh hadir di dalam hidup kita, maka kita bersukacita atau bersedih. Hendaknya kita bersukacita. Paulus Yesus mengatakan, pengharapan kita lahir dari kasih Allah dan didasarkan kepada kasih Allah yang memancar dari hati Tuhan Yesus yang tertikam di kayu salib. Pengharapan itu selalu hidup karena perubahan Kristus itu selalu hidup dan hadir di tengah gerejanya, terutama di dalam perayaan Ekaristi. Artinya, Tuhan Yesus senantiasa hadir di dalam hidup kita. Saat kita merayakan Ekaristi, kita merayakan kurban salib Kristus yang menyelamatkan kita. Dan Ekaristi itu selalu hadir, selalu ada. Maka tidak ada alasan bagi orang Katolik untuk berduka, putus asa, sakit hati yang tidak tersembuhkan, kebencian yang membara, dan rasa bersalah yang mendalam, seolah-olah tiada lagi pengampunan, seolah segala jalan sudah tertutup. Pengharapan kita selalu akan memancar dari kasih Allah yang tidak pernah berhenti, selalu dihadirkan di dalam perayaan Ekaristi. Yesus senantiasa hadir di dalam hidup kita. Justru dengan harapan kita diajak untuk melihat kembali segala kemungkinan, melihat dan mengusahakan bahwa di depan akan selalu terbuka jalan untuk pembaharuan ini. Perumpamaan tentang anggur baru dan anggur baru menekankan bahwa kehadiran Yesus membawa pembaruan bagi kami. Ia tidak datang hanya sekedar mengajar, tetapi di dalam pengajarannya ia membawa hidup dan cara pandang yang baru. Anggur baru itu adalah ajaran dan rahmat Tuhan Yesus, dan itu tidak bisa ditampung di dalam pola pikir yang lama, pola pikir yang keras dan kaku, seperti kantong kulit yang tua. Jika dipaksakan, baik anggur maupun kantongnya akan rusak. Yesus mengundang kita untuk memiliki hati yang terbuka pada pembaruan iman, kasih, dan relasi dengan Allah. Jalan dengan tema BKSN yang kita renungkan saat ini, Allah sumber pembaruan relasi di dalam hidup. Oleh karena Allah yang menjadi dasar dan tujuan dari pembaruan hidup, maka pembaruan itu seringkali menantang, karena mengharuskan kita untuk meninggalkan kenyamanan kita.
sulit memang. Tetapi justru disitulah kita akan menemukan jalan dan sampai pada kehidupan yang lebih sejati sebagai anak-anak Allah. Kita tidak dipanggil hanya untuk menjalankan praktik-praktik keagamaan yang bersifat ritual saja, tetapi kita juga harus berani berpikir dengan bijaksana, bertindak
dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasi. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan perkasa. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi Putra-Mu. Oleh ketaatan yang kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Engkau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kehidupan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai meninggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Bapa yang Maha Setia, semangat dan kekuatan baru telah kami terima dalam perjamuan kudus ini. Mampukanlah kami mengikuti jejak Kristus Putra-Mu dan mewartakan sukacita yang sejati sampai kami Kau persatukan dalam perjamuan surgawi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan adorasi. Dan tidak seorang pun
senantiasa mendengarkan dan mengikuti apa yang menjadi kehendak. Semoga hidup kita senantiasa menjadi cahaya, membawa berkah bagi orang-orang yang kita ditemani. Litani Hati Kudus Yesus.